Kalau sudah dipanggil Al-Hafidh, kalau sudah dipanggil Hafidhah, kalau sudah mendapatkan komentar orang, Masya Allah, maka kita tidak anti dengan kalimat itu ketika orang itu memuji. Tapi waspada itu lebih penting. Kalau kita menyadari betapa pintu ini bisa merusak apa yang telah kita usahakan sepanjang kita menghafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Terkhusus kepada seluruh para santriwati di Rumah Quran Ummu Khadijah yang ada di Cibubur, Kota Wisata, dan kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan malam kali ini, yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah kuatkan kita untuk menapak jalan kebenaran. Tidak pernah bosan para ulama mengatakan jalan kebenaran merupakan jalan yang panjang. Banyak di antara manusia ketika menapak jalan kebenaran yang bosan akan bosan, yang letih akan letih, dan tidak sedikit di antara mereka ada yang berbelok arah dan meninggalkan jalan kebenaran. Allah tidak mewajibkan kita sampai di ujung jalan kebenaran, tetapi Allah mewajibkan supaya kita mati di atas jalan kebenaran. Semoga Allah senantiasa memberikan jalan kebenaran pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Kalaupun kita dokter yang berada di atas jalan kebenaran. Kalau kita seorang pebisnis, maka semoga kita seorang pebisnis yang berada di atas jalan kebenaran. Kalau kita seorang perawat, kalaupun kita seorang pedagang, apapun profesi kita dan latar belakang kita, selama kita di atas jalan kebenaran, maka itu merupakan sebuah karunia besar. Semoga Allah mengumpulkan kita di atas jalan kebenaran, walaupun memang jalan kebenaran itu merupakan jalan yang memiliki konsekuensi yang panjang dan memiliki konsekuensi yang banyak. Tapi kita tentunya tahu bahwasanya Allah itu sandaran bagi kita. Semoga Allah memberikan kepada kita jalan kebenaran. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama yang sangat kita syukuri bukan hanya kenikmatan duniawi. Karena pecinta dunia biasanya hanya bersyukur pada kenikmatan duniawi. Tetapi orang yang beriman kepada hari akhir, mereka adalah yang pandai bersyukur atas kenikmatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi yang Allah berikan kepada mereka. Kenikmatan duniawi itu yang pasti zailah. Kenikmatan duniawi itu pastinya akan sirna dan pastinya akan musnah. Seiring dengan kematian kita, seiring dengan adanya musibah, maka pasti merenggut semua kenikmatan duniawi yang kita peroleh. Tapi kenikmatan ukhrawi atau kenikmatan yang bermanifestasi pada urusan akhirat itu tidak akan pernah rusak. Kalaupun ada musibah, kalaupun ada kematian, maka kenikmatan ukhrawi atau kenikmatan akhirat tetap membersamai kita dan tetap melekat pada perjalanan kita di dalam kehidupan dan kehidupan kita di dalam alam barzah ketika kenikmatan yang kita dapatkan kenikmatan ukhrawi. Kalau kita mampu mendapatkan mobil bisa rusak dengan berbagai macam sebab. Tapi kalau kita mendapatkan kenikmatan ukhrawi istiqamah itu akan terus menyertai kita dan tidak bisa dirusak dengan apapun. Kalau kita mendapatkan kenikmatan ilmu sampai kita bisa beramal, maka amal itu akan melindungi kita, menemani kita setiap waktunya dan tidak akan pernah terpengaruh dengan musibah gempa, dengan musibah tsunami, dengan musibah tornado, ataupun kecelakaan apapun yang didapatkan. Maka sesungguhnya itu pun tidak akan pernah mengurangi sedikit pun kenikmatan ukhrawi yang kita peroleh dan kita dapatkan. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur. Pada kesempatan malam kali ini, Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang bermanifestasi pada kenikmatan akhirat. Kita dikumpulkan pada majelis ilmu dan tentunya ini merupakan bagian dari sebuah kenikmatan yang sangat kita syukuri. Semoga Allah memberkahi dan Allah terus mengalirkan kenikmatan-kenikmatan akhirat pada kehidupan dunia supaya kita memetik manfaatnya pada kehidupan mati dan kehidupan kelak ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Amin insyaallah. Saya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa nasihat kepada kita sebagai penuntut ilmu syar'i, kepada seluruh para santriwati di Rumah Quran Ummu Khadijah. Karena sesungguhnya nasihat itu memberikan kepada kita kekuatan. Fungsinya nasihat itu meluruskan yang bengkok. Dan sesungguhnya nasihat itu bisa menjadi proteksi kita dari apa yang kita khawatirkan dan apa yang kita takutkan yang terjadi menimpa kita di masa mendatang.
Kalau bukan karena nasihat yang disampaikan Allah, kalau bukan karena nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah, tentunya kita tidak akan pernah tahu bagaimana kita melangkah dalam kehidupan dan bagaimana kita selamat dari berbagai macam lubang yang merusak kehidupan kita kalau kita tidak mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka menyarikan semua perkataan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kita pun sama, bahwasanya pada kesempatan malam kali ini saya akan menyempurnakan sebuah nasihat yang sejatinya nasihat ini menyempurnakan kajian kita, yaitu ketika saya pernah menyampaikan materi tentang nasihat untuk para penghafal Al-Quran. Maka ini pun dapat dibilang menyempurnakan pada apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ketika kita menyampaikan tentang materi nasihat untuk para penghafal Al-Quran. Maka ini pun akan kita bahas bahwasanya pada kesempatan malam kali ini judul judul kajian kita adalah renungan untuk para penghafal Al-Quran. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Maka yang perlu kita ketahui bahwasanya kenapa materi ini perlu saya sampaikan untuk diri kami secara khusus dan untuk kita semuanya. Ini berangkat dari sebuah dalil yang kita harus pahami, dan dalil ini sangat mengkhawatirkan kalau tidak kita sikapi dengan ilmu dan tidak kita sikapi dengan ilmu dan tidak kita sikapi dengan kelapangan hati. Karena sesungguhnya dalil yang akan saya sampaikan ini merupakan sebuah perkara yang sejatinya objeknya itu adalah mereka yang menghafalkan Al-Quran. Bisa jadi saya, karena saya juga menghafalkan Al-Quran. Bisa jadi adalah para santriwati di rumah Quran Ummu Khadijah, karena kalian juga setiap harinya menghafalkan Al-Quran. Aktivitasnya menghafalkan Al-Quran dan objeknya adalah Al-Quran. Sekarang, apa dalil yang harus menjadi sebuah kewaspadaan kita? Maka dalilnya kita datangkan dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud, dan disampaikan pula oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan hadis ini datang dari Abdullah bin Amru. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dari Abdullah bin Amru, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Apa sabdanya? Beliau mengatakan aksaru munafiki ummati qurra'uha. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan sesungguhnya kebanyakan orang munafik pada umatku adalah mereka yang menghafalkan Al-Quran. Ini merupakan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Aksaru munafiki ummati qurra'uha. Sesungguhnya kebanyakan munafiknya umatku ini adalah mereka justru yang datang dari orang yang menghafalkan Al-Quran. Tentunya sebelum kita menjadikan dalil ini ataupun hadis ini menjadi sebuah perenungan untuk kita supaya kita gelisah dan supaya kegelisahan kita itu konkret, bagaimana kita waspada dan hati-hati dalam apa yang kita lakukan, saya harus menyampaikan bagaimana derajat hadis ini. Maka sesungguhnya washahahu Ahmad Syakir. Sesungguhnya hadis ini disahihkan oleh Ahmad Syakir, seorang ulama, disahihkan pula oleh Imam Albani, yaitu Nasiruddin Albani, dan disahihkan pula oleh Syu'aib Al-Arnaud, salah satu ulama di dalam bidang hadis. Jadi akhirnya setidaknya ada 3 ulama kontemporer yang mereka mumpuni di dalam keilmuannya dalam bidang hadis, yang mereka menghasankan dan mensahihkan hadis ini. Datang dari Ahmad Syakir, yang kedua dari Nasiruddin Albani, yang ketiga adalah Syu'aib Al-Arnaud rahimahumullah, di mana mereka mengatakan dengan satu kesimpulan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang sahih. Kalau kita sudah selesai, bagaimana derajat hadis ini adalah derajat hadis yang sahih. Berarti hadis ini layak dijadikan hujah, dan hadis ini juga menjadikan kita betul-betul merenungkan hadis ini. Karena sesungguhnya tidaklah hadis ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah tidak pernah berkata dengan kebutuhan, Rasulullah tidak pernah bersabda dengan prasangka, tetapi semua perkataan yang datang dari baginda Nabi merupakan datang dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya tidaklah Nabi Muhammad itu tidaklah beliau berkata kecuali wahyu, karena sesungguhnya beliau tidak berkata dengan hawa nafsunya. Dan ini menjadi sebuah perenungan untuk kita, sekaligus
merupakan sebuah refleksi untuk kita, karena pada dasarnya apapun itu harus kita renungkan supaya apa yang kita lakukan tidak hanya sekedar berjalan, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi ada poin-poin penting yang harus menjadi perenungan dalam apa yang kita kerjakan. Tentunya kita menghafalkan Al-Quran, kita menghafalkan surat dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kita berusaha. Dan itu yang kita lakukan setiap waktunya. Dan tentunya hadis ini memberikan kepada kita sebuah perenungan dan sebuah refleksi. Inilah bagaimana hadis ini harus membuat kita gelisah. Gelisah pada konteks yang positif, bukan pada konteks yang negatif. Gelisah yang melahirkan sebuah kesimpulan serta kewaspadaan, bukan menimbulkan sebuah kesimpulan yang salah. Jangan sampai orang ketika mendengar hadis ini, lalu akhirnya dia tidak mau menghafalkan Al-Quran. Lalu khawatir akan menjadi munafik, karena gara-gara kebanyakan munafiknya umat ini adalah datang dari mereka yang menghafalkan Al-Quran. Ini tentunya kesimpulan yang salah. Tapi hadis ini diberitahukan oleh Rasulullah untuk membangun sikap imun pada diri kita sebagai orang yang menghafalkan Al-Quran, dan supaya kita betul-betul memperhatikan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran secara benar, supaya kita tidak menjadi apa yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah ketika Nabi sayang kepada kita, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, supaya kita tidak terjerembab dan kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang paling kita khawatirkan, yaitu adalah menjadi munafik ketika kita menghafalkan Al-Quran. Maka ketika kita memahami bahwasanya aktsaru munafiki ummati qurra'uha, maka sesungguhnya riwayat ini juga diperkuat dari apa yang pernah disampaikan dalam asarnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, beliau juga pernah mengatakan satu kabar atau satu asar, yang mana asar ini memiliki korelasi dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam riwayatnya Amr bin As, yang tadi disahihkan oleh Ahmad Syakir, disahihkan oleh Abdurrahman, oleh Nasiruddin Albani, dan pula oleh Syu'aib al-Arnaud. Maka yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ma yahtimul Islam, salah satu. Sesungguhnya yang merusak Islam itu, merusak kondisinya kaum muslimin itu ada tiga. Karena Islam kan nggak bisa dirusak, karena dia agama wahyu yang sudah dijaga langsung oleh Allah. Yang artinya adalah yang merusak kaum muslimin itu tiga. Yang pertama zallatul alim. Yang pertama itu orang alim yang mereka itu tergelincir, tetapi orang masih fanatik untuk mengikuti apa yang tergelincir dari ulamanya. Yang kedua jidalul munafik bil Quran, yaitu orang-orang munafik yang nanti ketika mendebat kebenaran, mereka itu mendatangkan materi perdebatan itu dari ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi mereka mendebat orang yang berada di atas kebenaran dengan mendatangkan apa yang ada di dalam Al-Quran untuk mendebat orang-orang yang mereka berjalan di atas kebenaran. Tentunya dengan interpretasi dan tafsir yang mereka miliki dari hawa nafsu mereka terhadap ayat itu ketika mereka mendebat kebenaran. Yang ketiga adalah berkuasanya mereka yang menyesatkan, berkuasanya para penguasa yang menyesatkan dari jalan Allah. Maka di situ kita menjumpai, ini berkaitan pada poin yang kedua yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, bahwasanya di antara hal yang merusak pada kehidupan Islam, kita akan sering menjumpai orang-orang yang mereka itu berdebat, yang mereka mendebat orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, tetapi mereka ketika mendebat mereka yang di atas kebenaran, mereka menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ini menjadi satu tambahan korelasi. Apa yang disampaikan Umar bin Khattab memiliki korelasi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Aktsaru munafiki hadhil ummah qurra'uha. Sesungguhnya kebanyakan munafiknya umatku adalah mereka yang justru menghafalkan Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka menghafalkan Al-Quran, tetapi justru mereka menjadi munafik, dan itu merupakan perkara yang sangat kita khawatirkan. Setelah kita memahami ini, apa yang kita harus lakukan? Saya sebagai penghafal Al-Quran, walaupun belum hafal 30 juz, seluruh para santriwati yang ada di rumah Ummu Khadijah, kita juga semuanya menghafalkan Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi objek dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Amr bin As yang tadi kita sebutkan dengan derajat hadis yang sahih? Maka setidaknya para ulama memberikan kepada kita beberapa hal atau beberapa nasihat supaya betul-betul kita
tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kemuliaan Al-Quran itu tidak akan ngefek. Kemuliaan Al-Quran itu tidak akan nyampe kepada kita kalau kita tidak berinteraksi dengan benar. Karena itu tergantung bagaimana kita mempergunakannya. Karena apapun itu tergantung man behind the gun. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ya tergantung siapa yang ada di samping senjata itu. Kalau ternyata orangnya memang tidak tahu, ya tidak bisa mempergunakan dengan benar. Sama, Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar pada kehidupan manusia, tapi tergantung siapa yang memegang Al-Quran itu dan bagaimana interaksi dia kepada Al-Quran. Sehingga akhirnya ini menjadi sebuah refleksi kepada setiap mereka yang menghafalkan Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun lana, tapi bisa menjadi hujjatun alaina. Hujjatun lana adalah bisa menjadi pembela untuk kita, memberi syafaat untuk kita, memberikan tajul wakar untuk orang tua kita di satu sisi, tapi di satu sisi yang lainnya kita harus paham, bisa menjadi hujjatun alaina, bisa menjadi bumerang yang akan menenggelamkan kita, menghinakan kita, merusak keselamatan kita di pengadilan akhirat. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita berinteraksi secara utuh dan benar kepada Al-Quran. Terutama ketika kita sudah diingatkan oleh Nabi, munafik kebanyakan datang dari mereka yang menghafalkan Al-Quran. Sekarang mari kita perhatikan apa poin satu persatu yang disampaikan oleh para ulama supaya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kita mampu waspadai diri kita di sela-sela aktivitas kita yang primer untuk menghafalkan Al-Quran. Para ulama lalu mengatakan kepada kita, yang pertama, yang penting sekali adalah sesungguhnya para penghafal Al-Quran itu adalah orang yang harusnya paling dituntut untuk senantiasa menjaga keikhlasan hatinya ketika mereka menghafalkan Al-Quran. Ini sama dengan kita membahas karakter bagaimana para penghafal Al-Quran. Maka perenungan itu adalah sama, masih poin yang pertama itu tetap sama. Benang merahnya adalah sesungguhnya setiap orang yang menghafalkan Al-Quran, menyampaikan setiap ayat di dalam Al-Quran, menyampaikan setiap perkataan Rasulullah, mereka itu adalah orang yang sangat dituntut bagaimana mereka senantiasa menjaga keikhlasan hati. Karena sesungguhnya ketika tergelincirnya hati manusia membawa beban Al-Quran, lalu niatan yang dia berikan ketika berinteraksi dengan Al-Quran ternyata punya niatan yang primer, punya niatan yang besar daripada niatan dia kepada Allah, maka sesungguhnya itu merupakan cikal bakal semua kerusakan. Kenapa? Semua biang dari kerusakan itu bermula dari hati dalam niat yang rusak. Kalau ini sudah rusak, seluruh kerusakannya akan menyertai. Dimulai dari step yang pertama, yaitu adalah kerusakan pada hati ketika menetapkan niat bahwasanya menghafalkan Al-Quran itu untuk apa. Kalau ada orang yang menghafalkan Al-Quran, dalam perjalanannya dia menghafalkan Al-Quran hanya sekedar tuntutan orang tua. Kalau dia menghafalkan Al-Quran sekedar supaya dia tidak ada sekolah umum yang dia tidak memiliki biaya, atau ketika dia menghafalkan Al-Quran, niatannya adalah untuk mendapatkan posisi tertentu dari semua niatan yang dimiliki olehnya ketika dia menghafalkan Al-Quran. Kalau niatan itu sudah salah, maka seluruh perangkat yang ada di belakangnya pun menjadi salah. Ya, tapi kalau dari pertama benar, niatannya betul-betul dia niatkan, dia tujukan niat itu adalah semata-mata karena Allah, niat yang benar, maka akan meluruskan apa yang salah pada proses ke belakangnya. Ketika niat itu benar, terkadang niat yang benar itu bisa menarik kembali para pelakunya untuk berjalan kembali di atas rel yang benar. Ketika dia memulai niatnya adalah betul-betul karena Allah. Ya, ini menjadi salah satu hal penting sekali. Makanya akhirnya orang yang menghafalkan Al-Quran dituntut untuk menjaga hatinya ekstra lebih besar daripada mereka yang tidak menghafalkan Al-Quran. Ya. Orang yang mereka itu menghafalkan Al-Quran harus betul-betul selesai dengan urusan duniawi. Dia sudah selesai dengan urusan tepuk tangan riuh manusia, dia harus selesai dengan urusan itu. Kalau dia belum selesai dengan urusan duniawi, dengan urusan pujian, dengan urusan tepuk tangan manusia, hati-hati. Karena sesungguhnya kalau belum selesai dengan urusan duniawi, belum selesai dengan urusan pujian manusia,
maka sungguh Quran itu tidak akan memberikan kemuliaan apapun dan sedikit pun kepada mereka yang sudah berangkat dari niat yang salah. Nah, kita tentunya paham ya, munafik itu mereka menjadi munafik. Maka kata Imam Ibnu Katsir, salah satu di antara penyebab atau di antara sebab manusia menjadi munafik adalah ketika orang yang menjadi munafik itu adalah karena kecintaan kepada dunia. Ya. Makanya pada zaman Rasulullah, orang munafik yang ada di kota Madinah itu sebenarnya karena duniawi. Dia tidak ingin membayar jizyah kalau dia masih dalam kondisi tidak beragama Islam, tapi dia juga tidak mau menerima Islam. Akhirnya pura-pura masuk Islam, tetapi sejatinya masuk Islam itu hanya untuk menjaga dunianya saja. Maka alasannya itu dunia. Dan inilah yang menjadi cikal bakal yang pertama. Bahwasanya kalau kita sebagai penghafal Al-Quran, sebagai seorang da'i, sebagai seorang mubalik, sebagai seorang mu'alim, maka tentunya menjaga niat itu merupakan sebuah perkara yang tidak boleh kita lelaikan setiap waktu, setiap hari. Bersamaan dengan ayat yang kita hafalkan, bersamaan dengan surat yang kita hafalkan di dalam hafalan-hafalan kita. Dan ini yang pertama. Dan ini sama dengan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang karakter para penghafal Al-Quran. Yang kedua, yang penting itu adalah bagaimana setelah kita betul-betul mengikhlaskan niat kita ketika menghafalkan Al-Quran, maka yang kedua adalah bagaimana betul-betul ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita ini yang ketiga adalah kita itu harus menggunakan penafsiran yang benar. Jadi ketika kita berinteraksi kepada Al-Quran, jangan hanya berhenti ketika kita menghafalkannya, tapi juga berusaha dan dituntut, bukan berusaha, tapi dituntut bagaimana dia memahami setiap ayat yang dia hafalkan, supaya melahirkan tafsir yang benar, karena dengan tafsir yang benar itulah dia tahu maksud dari setiap ayat yang dia hafalkan. Jadi bukan hanya sekedar di permukaan menghafalkan Al-Quran, tetapi tidak mengerti makna dari apa yang dia hafalkan. Sehingga akhirnya salah satu sebab dari kebodohan itu apa? Salah satu sebab dari kemunafikan selain karena harta itu apa? Kebodohan. Dan salah satu kebodohan yang sering menyeret manusia terjerumus dan terseret kepada penyakit kemunafikan, sadar atau tidak sadar, maka sesungguhnya kebodohan terhadap ayat-ayat Allah dan kebodohan terhadap petunjuk yang akhirnya pemikiran kita dirusak. Yang datang dari kaum yang tidak beriman yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya ketika kita tidak memiliki fondasi yang kokoh di dalam kita menghafalkan Al-Quran, ketika kita tidak mengetahui bagaimana tafsirnya. Makanya tadabbur dan tafsir harus dilakukan setiap waktu. Tafsir, dibaca tafsirnya menurut tafsir-tafsir yang kita dapatkan dari kitab-kitab tafsir Al-Ma'surah, ya, Al-Ma'sur ya. Lalu kemudian kita mentadaburi apa yang ada di dalam setiap ayat yang kita hafalkan. Kita tentunya mengetahui sihatul faham itu merupakan perkara besar. Dan sihatul faham itu adalah ketika kita menghafalkan Al-Quran, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita tidak hanya dituntut membacanya, tapi dituntut mengetahui maknanya secara benar. Sebagaimana yang difahami oleh Nabi, sebagaimana pula yang difahami oleh para sahabat. Makanya kita tahu ya, apa yang terjadi ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan, Man fassarul Quran binghairi tafsiri sahabati faqad akhta'a fid dalil wal madlul. Siapapun mereka yang menafsirkan Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi tidak dengan tafsirnya para sahabat, ya, tidak dengan tafsirnya para sahabat, sebagaimana mereka mempelajari tafsirnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqad akhta'a fid dalil wal madlul, maka dia telah salah di dalam menetapkan dalilnya dan telah salah di dalam mengambil kesimpulan dari setiap dalil yang dia datangkan dari Al-Quran. Ini kan berbahaya. Makanya akhirnya penting sekali. Poin yang kedua bagi setiap para penghafal Al-Quran adalah tidak hanya berhenti. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, maka pastikan bahwasanya kita senantiasa memberikan referensi yang benar di dalam menghafalkan, di dalam kita membaca tafsirnya. Supaya jangan sampai akhirnya kita terlalu berani kepada setiap makna
yatajarra' 'alan nusus. Kita terlalu berani sama setiap nas yang kita hafalkan karena kita tidak menjadi tipe pembelajar yang terus belajar di dalam menghafalkan Al-Qur'an, tetapi mencukupkan hanya dengan hafalan saja. Ini sangat berpotensi besar. Orang yang menghafalkan Al-Qur'an, tapi tidak sama sekali memberikan komitmen untuk betul-betul memahami setiap ayat yang dia hafalkan, setiap surat yang dia hafalkan. Kalau dia tidak berkomitmen untuk mengetahui maknanya pada setiap ayat itu, maka dia akan bodoh dan akhirnya dia salah mengambil dalil, mengambil kesimpulannya, dan akhirnya ini menjadi salah satu pintu masuknya kemunafikan di masa mendatang. Makanya orang yang paling sibuk di dalam ilmu itu harusnya para penghafal Al-Quran. Kenapa? Dia sudah tidak punya waktu yang lain kecuali mereka terus berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca tafsirnya, mentadaburi setiap ayat yang dia hafalkan. Dan itu harusnya dan itu merupakan salah satu hal yang terus dilakukan oleh setiap mereka yang menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Orang yang menghafalkan Al-Quran itu belum tentu mereka akan selamat sampai dia memiliki pemahaman yang benar. Dan yang memiliki pemahaman yang benar pun belum tentu selamat sampai mereka memiliki hati yang bersih untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah dia dapatkan dan dia hafalkan di dalam ayat suci Al-Quran. Makanya kan kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, ada dua kenikmatan yang besar setelah kenikmatan Islam. Jadi kenikmatan itu, ada kenikmatan pertama yang besar itu kenikmatan Islam. Tapi ada dua lagi kenikmatan setelah kenikmatan Islam, kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu adalah sihatul faham wa husnul qasdi. Yaitu yang pertama, yaitu adalah sihatul faham, pemahaman dia itu benar. Yang kedua, husnul qasdi, hatinya itu betul-betul murni, tidak ada yang diharapkan kecuali tujuannya, goalsnya cuma satu, membuat Allah itu ridho, bukan yang lainnya. Dua kenikmatan ini dua kenikmatan yang paling besar setelah kenikmatan Islam. Karena apa? Ada orang yang Islam tapi belum tentu mendapatkan kenikmatan sihatul faham, pemahamannya itu benar, dan belum tentu hatinya tertuju hanya kepada Allah semata dengan hafalan yang dia hafalkan dari Al-Quran atau ilmu yang dia dapatkan dalam ilmu. Makanya kalau ada manusia yang mereka setelah menjadi muslim, lalu mereka memiliki kenikmatan pemahaman yang benar, dan hatinya juga bersih, tertuju hanya kepada Allah, akhlaknya juga terbentuk, maka sesungguhnya dia telah selamat dari fitnah yang menimpa kepada orang Nasara dan fitnah yang menimpa kepada orang Yahudi. Fitnahnya orang Nasara itu apa? Punya hati yang baik, tapi tidak memiliki pemahaman kebenaran yang utuh dan benar. Mereka beramal, tapi ternyata amalan yang mereka lakukan tidak tertopang dengan referensi yang benar. Dan selamat dari fitnahnya Yahudi. Yahudi itu sifatnya apa? Yahudi itu sifatnya mereka adalah, orang Yahudi itu sifatnya mereka mengetahui ilmu yang benar tetapi tidak beramal dengan ilmu yang mereka ketahui. Mereka tahu yang benar. Mereka tahu Rasulullah itu adalah Muhammad, adalah Rasulullah. Mereka tahu semuanya, tapi mereka tidak mau beramal. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan kita harus paham. Para penghafal Al-Quran itu, mereka adalah orang yang paling sibuk dalam sisa kehidupan mereka setelah menghafalkan Al-Quran. Karena mereka harus terus mempelajari tafsirnya, mereka harus mentadaburinya, mereka mempelajari penafsiran-penafsiran yang maksur yang datang dari para ulama yang siqah berjalan di atas kebenaran, supaya betul-betul mereka terjaga dan mereka memiliki imun. Dan tidak ada imun yang paling besar kecuali pemahamannya itu pemahaman yang utuh. Pemahaman yang utuh yang dia dapatkan dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Itulah sejatinya seorang penghafal Al-Quran. Ya. Jadi yang kedua itu harus betul-betul memiliki pemahaman yang sehat. Ya. Sehingga dia harus belajar terus. Ya. Karena memang salah satu penyebab kemunafikan itu datang dari kebodohan. Ya. Makanya kita mendapati klasifikasi Imam Ibnu Katsir di awal-awal tafsir Al-Quranul Adzim. Beliau itu menyebutkan munafik itu secara spesifik, munafik itu secara sederhana terbagi dua. Ada yang muqallid, ada yang sifatnya ikut-ikutan, atau yang kedua
dia itu zu'ama, dia itu pemimpin orang-orang munafiknya. Maka beliau lalu mengatakan, yang menjadi muqallid, orang yang ikut-ikutan menjadi munafik itu, muqallid itu biasanya berangkat dari kebodohan. Karena apa? Kebodohan itu merupakan penyakit dan tidak ada obatnya kecuali adalah ilmu dengan pemahaman yang benar. Dan kita harus paham, wahai seluruh para santri, wahai diri saya, kita hari ini menghafalkan Al-Quran di masa fitnah. Di mana masa yang kita lalui adalah masa yang disebut oleh Nabi dengan masa duhaima. Sudah tahu kan? Masa duhaima. Masa duhaima itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi. Masa duhaima itu adalah masa yang paling dekat dengan masanya Dajjal. Itu masa duhaima. Karena ada 3 masa fitnah. Ada fitnatu akhlas, ada fitnatu sarra, ada fitnatu duhaima. Fitnatu akhlas itu perpecahan dan pertikaian. Yang kedua, fitnatu sarra, kelapangan. Jadi muslim itu dibuka oleh Allah semua kesenangan duniawi, materinya itu berlimpah dibandingkan 100, 200, 300 tahun sebelumnya. Sekarang itu berlimpah di mana setiap orang bisa menjadi kaya dari kalangan kaum muslim. Setelah itu muncul, nah maka yang terakhir ini, masa prakondisi munculnya Dajjal itu disebut dengan masa duhaima. Masa duhaima itu apa? Ciri khasnya itu susah untuk mengenali kebenaran. Ya. Dan ini berlaku untuk semuanya. Bahwasanya ketika kita berada pada masa duhaima, pada masa kegelapan yang menyelimuti, betul-betul gelap sekali kegelapan itu. Sehingga akhirnya banyak mereka yang terjerumus, terjerembab kepada kemunafikan, kepada perkara syubhat dalam kehidupan. Maka sesungguhnya ya karena memang gelap. Mengenali kebenaran tidak segampang sebelum masa duhaima itu menjelang datang. Dan ini masa paling ujung sebelum nanti ketemu dengan Dajjal. Karena setelah masa duhaima selesai, maka masa setelahnya itu adalah masa Dajjal. Makanya ketika kita menghafalkan Al-Quran, harus betul-betul belajar untuk menghafalkan Al-Quran, membuka tafsirnya, bagaimana penafsiran yang benar. Supaya kita tidak mudah untuk kagum melihat apa yang di sosial media, ada seseorang yang menyampaikan mungkin dalam bentuk retorika yang bagus. Yang kalau kita tidak berhati-hati, bisa menjadikan apa yang kita hafalkan, lalu akhirnya menjadi pembenar dari sebuah kesalahan kita secara tidak sadar. Dan ini kita berlindung darinya. Makanya harus betul-betul kita itu memiliki pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar adalah yang kita ambil dari para ahlul ilmi yang siqah. Yang mereka berjalan di atas kebenaran, mereka siqah di atas jalan kebenaran, mereka mengamalkan agama sebagaimana yang diamalkan para sahabat Nabi ketika mereka mempelajari ilmu dari baginda Nabi, langsung dari baginda Nabi SAW. Makanya kita harus mengingatkan apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, inna hadal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tusalu yaumal qiyamah. Sesungguhnya persoalan ilmu itu persoalan darah dan daging kamu. Inna hadal ilmu agama itu persoalan inna hadal ilm lahmuka, dagingmu, wa damuka, darahmu, wa anhu tusalu yaumal qiyamah. Sesungguhnya darahmu dan dagingmu itu ditanyakan oleh Allah. Fangdur amman ta'khudunahu. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil ilmu. Saya ingin kepada diri saya dan kepada semuanya, bahwasanya penuntut ilmu itu harus betul-betul kokoh dia. Ibaratnya pohon yang besar, yang berdiri di pinggir hutan ataupun di tengah hutan, yang telah berakar ratusan tahun. Maka begitu sulit untuk merobohkan pohon ini. Kenapa? Karena akarnya menghujam. Jadi tidak boleh seorang penghafal Al-Quran itu generasinya ikut-ikutan. Imah, dia ngikut sana, apa yang trending ngikut, apa yang didapatkan dari seseorang itu langsung diikuti tanpa dia memiliki kekuatan yang mengakar pada dirinya ketika dia menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Hati-hati. Karena ketika kalian menghafalkan Al-Quran, banyak orang yang akan mendekati kalian. Yang ternyata terkadang mereka merasa lebih memiliki harta dan jabatan daripada kita.
Lalu mereka akan memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan secara sepihak dalam diri mereka. Dan akhirnya bisa mengubah bagaimana referensi kita terhadap apa yang kita dapatkan ketika menghafalkan Al-Quran. Makanya fokus. Yang kedua, kalau kita menghafalkan Al-Quran, ketika kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As, aksaru munafiki hadhil ummah qurrauha. Kebanyakan munafiknya umat ini adalah para penghafal Al-Quran, maka itu melahirkan sikap dan komitmen kuat. Menghafalkan Al-Quran itu betul-betul berakar pada referensi yang benar. Membaca dengan tafsir bil ma'sur, mengetahui setiap perkataan para ulama tentang setiap ayat itu. Bagaimana ayat itu dijelaskan, maksudnya kemana, arahnya kemana. Dan itu yang betul-betul membuat kita, kalau kita berinteraksi dengan ilmu yang benar, sihatul faham, lalu ditambah dengan husnul qasdi. Husnul qasdi itu adalah niat kita memang betul-betul tulus, bahwasanya tidak ada yang kita tuju kecuali adalah Allah, maka kita mengharapkan semoga itulah yang akan menjauhkan kita dari kemunafikan pada masa duha iman. Jadi betul-betul kita harus mempelajari, selektif di dalam kita memilih ilmu, dari mana kita mengambil ilmunya. Bukan berarti kita nanti fanatik buta lalu menolak ilmu yang datang dari lain. Enggak. Berhati-hati. Memang beririsan tipis dengan sikap fanatik, ta'assub. Tapi berhati-hati itu merupakan perkara yang menjadi kewajiban para penuntut ilmu dan menjadi kewajiban para penghafal Al-Quran. Kita ini harus berhati-hati. Supaya jangan sampai orang ketika menghafalkan Al-Quran tapi justru lalai dengan maknanya. Justru lalai dengan perkataan para ulama yang menjelaskan tentang setiap kata yang dihafalkan olehnya. Lalu hanya fokus kepada hafalan. Lalu tidak fokus kepada referensi, tidak fokus di dalam seleksi ketika mengambil ilmu dari mana. Itu berpotensi besar untuk menjadikan seseorang terjangkiti dengan penyakit yang kita khawatirkan, yang tadi dijelaskan oleh Nabi. Munafik tanpa sadar. Ya. Maka ini yang kedua yang kita harus paham, sihatul faham. Ya. Poin yang pertama, husnul qasdi, hatinya ikhlas tertuju hanya kepada Allah. Ya. Yang kedua, yaitu adalah memastikan betul bahwasanya yang kedua itu adalah dia memiliki kekuatan referensi yang kuat sekali. Kalau yang hati yang pertama hatinya sudah ikhlas, yang kedua referensinya sudah betul sebagaimana diajarkan dan disampaikan oleh baginda Nabi kepada para sahabat. Insya Allah ini merupakan sebuah imun, sekaligus imun ini memberikan proteksi untuk kita dari berbagai macam hal yang kita khawatirkan ketika kita sedang sibuk menghafalkan Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga yang harus selalu kita fahamkan adalah di dalam persoalan ketika kita menghafalkan Al-Quran, yaitu adalah supaya kita tidak terjadi bagaimana munafiknya umat ini adalah mereka yang hafal Al-Quran sebagaimana pernah terjadi pada Senak Hargagin Abdul Ghafur pada masa penjajahan Belanda. Dia hafal Al-Quran, tapi niatan dia menghafalkan Al-Quran bukan untuk memahami, mengambil petunjuk menjadi jalan kebenaran, tapi memahami Al-Quran itu untuk meninggikan reputasinya, supaya dia dapat diterima oleh orang-orang muslim, dan supaya dia bisa mencuri referensi-referensi yang bisa menjadi rujukan bagi Belanda ketika menjajah Indonesia. Itu yang menjadikan kita harus selalu. Yang ketiga, yang penting adalah di dalam upaya yang harus kita lakukan sebagai penghafal Al-Quran, yaitu adalah ketika menghafalkan Al-Quran dengan seluruh pencapaian yang kita peroleh dan kita dapatkan, semoga kita tidak terkena penyakit ujub. Jadi kita mengharapkan supaya kita tidak terkena penyakit ujub. Karena dengan membawa Al-Quran, lalu setiap orang memperkenalkan kita, ini Al-Hafidh, ini Hafidhoh, 30 juz, salah satu ajza, salasin, ya, juz'an. Lalu ketika kita mendapatkan gelar dan status sebagai orang yang hafal Al-Quran, atau seorang da'i yang mendapatkan gelar
penerimaan dari masyarakat luas gitu. Hati-hati terhadap penyakit ujub. Karena penyakit ujub itu merupakan salah satu di antara penyakit yang menyebabkan banyak manusia terpedaya. Karena apa? Penyakit ujub itu kayak gula, tidak terasa tetapi merusak semua yang dilakukan. Itu penyakit ujub. Ya. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati. Kita mendapatkan bagaimana kita menjumpai dan kita mendapati keterangan para ulama. Ketika para ulama menerangkan tentang orang-orang yang mereka penuh dengan ibadah tetapi berakhir dengan tragis dalam kematiannya. Salah satunya, contoh yang pernah disampaikan Rasulullah. Ya, ada orang yang ahli ibadah, dia senantiasa beribadah kepada Allah. Sampai akhirnya dititipin dengan seorang perempuan. Akhirnya dia berzina dengan perempuan itu. Perempuan itu akhirnya hamil. Lalu akhirnya dibunuh bersama dengan janin yang ada di dalam perutnya. Lalu dikubur. Dan singkat ceritanya akhirnya ketahuan perbuatan dia. Lalu diarak di tengah kampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Dan akhirnya menjelang mati dia murtad. Ya. Itu merupakan riwayat yang datang dari baginda Nabi dari seorang laki-laki Bani Israel. Kita juga mendapati dalam kitab At-Tadhkirah ada seseorang yang begitu sholih, selalu sholatnya di depan, dia muadzin, selalu tidak pernah telat untuk mengumandangkan adzan, sampai akhirnya dia terpincut dengan seorang perempuan. Singkat ceritanya dia murtad untuk bisa menikahi perempuan itu dan mati pada hari pertama dia menikahi perempuan itu. Para ulama itu lalu mengatakan benang merah yang menyamakan. Kenapa ada 1, 2, 3 ahli ibadah yang matinya justru dalam kondisi murtad? Para ulama itu mengatakan karena mereka menjadi ujub dengan pencapaian yang telah mereka peroleh. Pencapaian dari ibadahnya, pencapaian ilmunya, dan pencapaian taatnya itu menjadikan ujub. Kalau sudah ujub ditinggal sama Allah. Kalau sudah ujub ditinggal sama Allah. Itu pula yang kita peroleh dari sebuah kisah nyata yang kita jumpai dari Abdullah Al-Qasimi. Mungkin para santriwati tahu Abdullah Al-Qasimi. Seorang ulama besar. Ulama yang pernah mendapatkan laqab. Ya, mendapatkan sebutan dan gelar. Yaitu adalah Ibnu Taimiyah fi hadzal asr. Beliau itu adalah Ibnu Taimiyah zaman ini. Dan beliau membuat sebuah karangan yang luar biasa. Yaitu As-Sira' Bainal Wasaniyah wal Islam, yaitu pertempuran antara Islam dengan komunisme, karena pada tahun 1930-an, 40-an itu luar biasa pertentangan antara kapitalis dengan komunisme, dan komunisme itu sedang jaya-jayanya di banyak tempat. Maka dia membuat sebuah buku di mana buku itu mendapatkan pujian luar biasa yang mengalir untuknya dari ulama timur dan barat, utara dan selatan, mengalir untuknya. Sampai akhirnya akhirnya dia menjadi murtad ketika beliau tertarik dan terpincut dengan seorang perempuan dari Lebanon yang berpikiran komunisme. Intinya akhirnya beliau menjadi murtad dan mengkufuri tentang apa yang beliau yakini sebelumnya. Nah, para ulama itu mengomentari dari kehidupan Abdullah Al-Qasimi, para masyayikh. Ketika mereka mengomentari Abdullah Al-Qasimi, maka sama dengan komentarnya para ulama salaf dulu ketika mengomentari kisah-kisah orang-orang yang solih tetapi matinya dalam kondisi hina dan tragis. Apa itu korelasi benang merahnya? Benang merahnya itu ujub. Benang merahnya itu ujub. Orang yang menghafalkan Al-Quran, ketika dia akhirnya diketahui hafalan Al-Qurannya, lalu mendapatkan gelar Al-Hafidh. Ini Hafidhah 30 juz. Ini Hafidhah 1 tahun. Ini Hafidhah 8 bulan. Ini Hafidhah 6 bulan. Di satu sisi itu merupakan sebuah karunia besar yang Allah berikan kepada anti ketika menghafalkan Al-Quran dalam masa yang sangat singkat. Tapi di satu sisi hati-hati. Kalau kita tidak waspada terhadap apa yang diperkenalkan orang tentang diri kita, lalu menjadi ujub. Lah ujub inilah yang bisa membuka semua kerusakan-kerusakan yang ada setelah niat yang rusak. Makanya yang ketiga, yang penting adalah supaya kita tidak terjerumus kepada kemunafikan. Karena kemunafikan itu kalau orang sudah ujub, lalu bangga dengan pencapaian dirinya,
dengan hafalannya, dia akhirnya susah menerima nasihat. Tidak mau dibenarkan kalau salah. Akhirnya merasa setiap perkataannya dan perbuatannya pasti benar. Lah ini berpotensi besar untuk menjadi bibit-bibit kemunafikan. Kalau tidak kita sikapi dengan hati yang sangat waspada tentang itu. Ya. Makanya akhirnya jangan sampai ada kesombongan dan jangan sampai ada sebuah perasaan ujub terhadap apa yang telah kita capai. Karena bisa jadi kemunafikan yang menimpa kepada para penghafal Al-Quran itu bisa jadi bermula dari banyak sebab. Bisa jadi karena niat yang salah dari awal. Bisa jadi karena lemah referensi ketika tidak memiliki pemahaman yang utuh menghafalkan Al-Quran dalam tafsir setiap ayat yang dihafalkan. Atau bisa jadi membuka pintunya itu dari perasaan ujub dari apa yang dia telah capai ketika menghafalkan Al-Quran. Ya. Makanya akhirnya betul kalau kita menjumpai apa yang dikatakan, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau pernah mengatakan bahwasanya al-ilmu salah satu maratib. Sesungguhnya ilmu itu memiliki 3 tingkatan. Ilmu itu memiliki 3 tingkatan. Salah satu maratib. Faman dakhalaha fi syibril awal. Maka sesungguhnya ketika dia itu baru masuk yang pertama, dia sombong. Kalau dia masuk kembali, maka sesungguhnya dia nanti akan menjadi tawadhu setelah masuk ke fisyibrisani. Maka dia itu nanti menjadi orang yang tawadhu. Kalau dia terus mencari ilmu dengan jujur, maka dia akan sadar. Ya'lam annahu ma ya'lam. Dia baru akan sadar bahwasanya dia itu belum tahu apa-apa. Ya. Maka akhirnya disitulah kita mendapati bahwasanya yang kita jumpai adalah inilah pentingnya kita untuk menjaga diri kita dari sifat tawadhu. Untuk menjaga diri kita dari sifat ujub dan takabur. Ya. Karena ini yang kita khawatirkan, ini ngerusak. Akhirnya kemuliaan Al-Quran itu rusak. Sebagaimana besi, sekuat apapun besi, kalau sudah kena air, kena hujan, kena panas, dia akan kena karat. Yang menghancurkan besi itu karatnya. Siapapun orang yang menghafalkan Al-Quran dan berusaha untuk menjaga hatinya, maka dia telah menjaga hatinya dari karat sebagaimana besi itu bersih dari karat ketika dibakar dengan api. Karena fungsinya api itu membakar karat. Dan itulah yang harusnya kita selalu waspadai pada apa yang telah kita capai. Apa yang telah kita capai dalam dakwah, apa yang telah kita capai dalam taklim, apa yang telah kita capai dalam proyek-proyek dakwah besar ketika berkaitan tentang program masjid, ataupun pencapaian kita ketika menghafalkan Al-Quran itu jaga diri dari ujub. Dan khusus untuk para penghafal Al-Quran, jangan ujub. Kalau sudah dipanggil Al-Hafidh, kalau sudah dipanggil Hafidhoh, kalau sudah mendapatkan komentar orang, Masya Allah, maka kita tidak anti dengan kalimat itu ketika orang itu memuji. Tapi waspada itu lebih penting. Kalau kita menyadari betapa pintu ini bisa merusak apa yang telah kita usahakan sepanjang kita menghafalkan. Jangan ujub. Ini yang ketiga. Yang keempat, supaya kita betul-betul tidak terkena dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, aksaru munafiki hadil ummah qurrauha. Kebanyakan munafik umat ini adalah para penghafal Al-Quran. Yang keempat adalah hati-hati kalau kita sudah memilih seorang teman. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dari pemikiran pluralisme, sekulerisme, hati-hati. Dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang berjalan lurus, tapi karena dia mendapatkan input
dari circle-nya yang tidak baik, kebaikan yang dia sudah jalankan di dalam perjalanan hidupnya itu bisa rusak karena pengaruh orang yang di sekitarnya. Mari kita belajar dari kisahnya Abdurrahman bin Muljam. Seorang Abdurrahman bin Muljam itu hafal Al-Quran. Dia bergelar mukri. Dia bergelar mukri. Orang yang direkomendasikan oleh Umar bin Khattab untuk bisa mengajarkan Al-Quran. Gelarnya itu mukri. Dia dapat surat. Ya. Pada zaman Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Muljam ini orang baik. Dia adalah orang baik. Maka ketika Abdurrahman bin Muljam orang yang baik, tapi kenapa dia menjadi eksekutor untuk menjadi pembunuhnya Ali bin Abi Thalib? Karena beliau bersinggungan dengan pemikiran yang berbahaya, yaitu pemikiran untuk mengkafirkan sebagian muslim yang tidak sesuai dengan jalan berpikirnya orang-orang Khawarij ini. Lah, sebenarnya dia sudah lama ingin membunuh orang-orang yang dianggap tidak sesuai dan tidak menjalankan hukum Allah. Karena orang Khawarij ini gampang sekali untuk mengatakan kafir kepada orang dengan alasan tidak menjalankan hukum Allah. Maka sebenarnya pemikiran dari Abdurrahman bin Muljam itu sudah sempat mereda. Tapi akhirnya pemikiran itu akhirnya naik kembali. Ketika dia jatuh hati kepada seorang wanita yang bernama Fitom. Yang terkenal sekali dengan kecantikannya. Dan Fitom ini memiliki akar permasalahan yang sama. Bahwasanya dia itu mengkafirkan sebagian para sahabat. Salah satunya Muawiyah, sahabat Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, ya. Abu Musa al-Asy'ari itu dikafirkan oleh mereka. Maka ketika Abdurrahman bin Muljam lalu bersinggungan kembali dengan Fitom, dan Fitom itu ketika akan dilamar oleh Abdurrahman bin Muljam, dia memberikan syarat. Selain mahar duniawi, dia juga memasukkan materi pembunuhan Ali bin Abi Thalib sebagai bagian dari mahar yang harus didapatkan oleh Fitom. Akhirnya keinginan dia untuk membunuh Ali itu semakin besar. Disebabkan karena interaksi. Maka sesungguhnya kita harus paham, para penghafal Al-Quran itu harus selektif ketika dia memilih teman. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kita harus betul-betul fokus kepada teman yang betul-betul memberikan nutrisi pada kesehatan pikiran kita, pada jalan kita berpikir, memahami agama, itu harus betul-betul hati. Karena sebagian dari rusaknya manusia dari jalan kebenaran itu bukan karena basicnya yang rusak, tapi karena pergaulan yang menyeret dia kepada sesuatu yang rusak. Ya. Maka belajar dari kisahnya Abdurrahman bin Muljam, orang yang hafal Al-Quran, mukri, diberikan gelar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi menjadi eksekutor pembunuh Ali. Kita belajar betul itu karena salah satunya karena pengaruhnya Fitom, seorang perempuan yang merasuk kepada pemikirannya Abdurrahman bin Muljam dan memasukkan mahar untuk membunuh Ali, dan dia eksekusi Ali bin Abi Thalib. Maka disitulah kita akhirnya memahami untuk menjadikan kita waspada terhadap apa yang tadi dikabarkan Nabi tentang munafiknya umat ini adalah mereka yang menghafalkan Al-Quran kebanyakan. Yaitu adalah selektif kita memilih. Supaya yang betul-betul kita pilih itu satu frekuensi dengan kita. Yang mengingatkan kita menghafalkan Al-Quran. Yang mengingatkan kita untuk mengambil setiap tafsirnya dengan tafsir-tafsir yang dipahami oleh para sahabat. Yang mengingatkan kita untuk selektif di dalam mengambil satu referensi ilmu. Karena bisa jadi rusaknya orang yang menghafal Al-Quran itu dari kondisi orang di sekitarnya. Bisa jadi kondisinya karena harta, bisa jadi karena kondisinya karena hatinya sudah rusak, bisa jadi karena kondisinya adalah pemahaman yang tidak benar atau karena ujub, atau bisa jadi munafiknya itu didapatkan dari sebuah faktor, yaitu ketika dia memiliki teman circle yang merusak jalan berpikirnya dia. Lalu akhirnya dia mengikuti itu.
Banyak orang yang hafal Al-Quran, dikisahkan kalau saya pernah mendengar saat di teman-teman INSIS itu, diceritakan banyak orang yang mereka berangkat dari pondok dalam kondisi polos, baik gitu, terus keluar negeri. Terus akhirnya dia menjadi orang yang gumun, orang yang suka terlalu kagum gitu dengan pemikiran-pemikiran. Lalu akhirnya apa? Dia begitu akhirnya gampang untuk meninggalkan Al-Qur'annya, lalu untuk merespon setiap apa yang didapatkan barusan itu. Ketika karena apa? Ya karena kekagumannya. Disebabkan juga mendapatkan circle yang negatif dia. Dan itu menjadi salah satu di antara penyebab. Makanya penting sekali. Orang yang menghafalkan Al-Quran itu harus betul-betul mereka itu selektif di dalam memilih teman circle-nya. Teman circle-nya itu yang saya maksudkan itu ring satunya. Itu betul-betul harus membawa frekuensi keilmuan, membawa frekuensi ketakwaan yang sama. Itu circle 1. Untuk circle 2-nya, circle 3-nya silakan kita bergaul dengan yang lain dengan niatan untuk mendakwai. Tapi circle 1 itu harus betul-betul selektif. Karena menjaga pemikiran hari ini itu bukan sesuatu yang gampang. Di tengah derasnya seluruh informasi, di tengah derasnya setiap kabar yang kita dapatkan, per detik kita menjumpainya dan kita mendapatkan. Maka akhirnya poin penting supaya kita merefleksi dari hadis Nabi tadi adalah pastikan kita itu memiliki circle yang betul-betul positif dan satu frekuensi dalam referensi keilmuan kita di dalam menghafalkan Al-Quran. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, yang penting sekali untuk refleksi para penghafal Al-Quran. Ya. Orang yang menghafalkan Al-Quran itu adalah orang yang senantiasa harus memiliki tirakat yang kuat, memiliki mujahadah. Dia memiliki mujahadah, dia memiliki tirakat yang kuat sekali dengan amal-amal yang Allah mudahkan untuknya. Dia lazimi amal itu untuk menjaga hafalannya, untuk pula menjaga hatinya ketika membawa Al-Quran yang sudah dihafalkan olehnya. Kalau dalam bahasa Jawa itu disebutkan dengan kata tirakat. Kalau dalam bahasa kitab disebutnya dengan mujahadatun nafs. Bersungguh-sungguh jiwa kita untuk menjaga dengan amalan-amalan istimewa terhadap apa yang kita hafalkan itu. Ada orang yang menghafalkan Al-Quran, menjaga hafalan Al-Qurannya dengan mudah memaafkan. Ada orang yang menjaga hafalan Al-Qurannya itu dengan berbakti kepada orang tua. Ada orang yang mereka itu menjaga hafalan Al-Qurannya bukan hanya sekadar murojaah, bukan sekadar hanya tikror, bukan hanya sekadar menambah, tapi adalah bagaimana dia menjaga sholat malamnya. Ada yang sangat menjaga kehormatan dan auratnya. Semuanya itu harus diniatkan untuk menjadi sebuah penjagaan terhadap Al-Quran yang sudah kita hafalkan. Supaya Al-Quran itu jangan sampai kita mendapatkan musibah dari Quran yang kita hafalkan kalau kita tidak memiliki sebuah amalan istimewa. Sebuah amalan istimewa itu yang kita harus jaga. Di satu sisi kita menghafalkan Al-Quran karena keutamanya besar. Di satu sisi kita mendapatkan kabar dari baginda Nabi dengan hadis yang semacam itu. Maka titik tengahnya itu apa? Ya kita harus memiliki sebuah proses tirakat yang betul-betul utuh. Tirakatnya itu betul-betul kita maksimalkan. Ibadahnya orang yang hafal Al-Quran tidak boleh sama dengan ibadahnya orang awam. Kondisi hati, kesucian hatinya orang yang menghafalkan Al-Quran tidak boleh sama dengan penjagaan orang awam dan orang yang tidak menghafalkan Al-Quran. Tapi maaf ya, kalau ada orang yang hafal Al-Quran, ibadahnya, tazkiyatun nafasnya, kok sama dengan orang awam? Nah ini yang kita khawatir. Akhirnya orang-orang yang lemah penjagaannya, tidak ada tirakat, tidak ada mujahadah secara maksimal terhadap Al-Quran yang dihafalkan, maka bisa jadi dia akan terjerembab dengan berbagai macam godaan-godaan yang dia peroleh di masa perjalanan hidupnya. Dan itu merupakan sebuah musibah besar. Yang terakhir,
Tentunya kita betul-betul memohon betul kepada Allah seiring kita menghafalkan Al-Quran. Kita memohon kepada Allah semoga kita terjaga dari fitnah. Allahumma inna na'udzubika minal fitani. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Inilah refleksi dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi dengan derajat yang sahih. Aksaru munafiki hadil ummah qurra'uha. Kebanyakan munafiknya umat ini itu adalah yang mereka hafal Al-Quran. Jagalah hati kita, niat kita. Jagalah pemahaman kita. Selektif di dalam mengambil guru yang betul-betul menyampaikan kepada kita keilmuan secara. Jaga diri dari penyakit ujub. Karena ujub itu terhadap pencapaian dari apa yang telah kita peroleh dan telah kita dapatkan bisa mendorong dan menjerembabkan manusia kepada penyakit kemunafikan. Yang keempat, hati-hati, selektif memilih teman di ring satunya kita. Karena bisa jadi karena ulah seseorang yang kita kagum kepadanya, lalu akhirnya kita secara tidak sadar mengikuti. Lalu kita mengadopsi pemikirannya. Lalu kita meninggalkan apa yang sudah kita hafalkan di dalam Al-Quran. Fitom, seorang perempuan, bisa menjadikan Abdurrahman bin Muljam menjadi eksekutor Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa dari penyakit kemunafikan. Karena hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semoga ini perenungan untuk kami, untuk kita, untuk semua. Karena sesungguhnya kita sedang menghafalkan Al-Quran. Semoga Allah menjaga hafalan Quran kita. Semoga kita di dalam menghafalkan Al-Quran tidak hanya sama ziyadah. Tidak hanya fokus sama tikrar. Tidak hanya fokus sama murojaah. Tapi fokus dan waspada terhadap kabar yang disampaikan Nabi. Munafik kebanyakan umat ini justru datang dari orang yang menghafalkan Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita dan menjaga kita dari keselamatan. Ini sekaligus tambahan suplemen, tambahan dari materi, keluar dari materi kitab. Semoga materi ini bisa menambahkan kepada kita semangat dan kewaspadaan serta kehati-hatian di dalam menghafalkan Al-Quran. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deen. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.